Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, iwatfillah, kita kembali lagi dalam pembahasan menuju negeri keabadian, masih tentang penjelasan mengenai ruh. Dan sudah sampai ruh orang mukmin yang sholih. Situ ya. Sekarang yang ke 7 ya, dimana di antara orang mukmin ada yang tertahan di depan pintu surga, dan ada pula yang tetap menanti di kubur mereka sampai datangnya hari kebangkitan. Ya, itu yang ke 7 ya. Di sini nggak disebutin dalilnya. Tapi jelas ini penjelasan dari penulis ya. Itulah orang-orang yang mukmin ya. Jadi menjelaskan yang kemarin saja ya gitu. Menjelaskan yang kemarin bagaimana roh orang mukmin ya. Nah, bagaimana roh anak-anak umat Islam? Nah, untuk roh anak-anak umat Islam yang meninggal saat kecil, yaitu jelas berada di surga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya. Siapa? Sarah ya. Alaihissalam sampai hari kiamat kelak. Tatkala orang tua mereka kelak masuk surga, barulah Nabi Ibrahim menyerahkan mereka kepada orang tuanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, darariyul muslimina fil jannati yakfuluhum Ibrahimu alaihi salam. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal di waktu kecil berada di dalam surga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim. Ini riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ini juga dijelaskan atfal muslimina fi jabalin fil jannah yakfaluhum Ibrahimu wasaratu hatta yadafa'uhum ila abaihim yaumil qiyamah. Anak-anak umat Islam yang meninggal saat kecil berada di sebuah gunung dalam surga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah sampai saat mereka, para malaikat, menyerahkannya kepada orang tuanya di hari kiamat kelak. Dari riwayat Abu Nuaim Al-Asbahani, Ad-Dailami, Ibnu Asakir, dan juga Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sehingga jelas bagaimana itu anak-anak kecil. Kemudian yang ke-9 ya. Roh anak-anak orang kafir dan musyrik. Nah, tadi kan orang Islam ya. Roh anak-anak orang Islam. Bagaimana dengan orang-orang kafir dan musyrik yang meninggal saat kecil? Maka pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa roh mereka juga berada di surga, diasuh oleh Ibrahim.
sebagaimana dalam hadis ya, wa ammar rajulu at-tawilu alladhi fi ar-raudati fa innahu Ibrahimu sallallahu wa ammal wildanul ladina haulahu fakullu mauludin mata alaihil fitrati qala faqala ba'dul muslimina ya Rasulullah wa auladul musyrikina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul musyrikin. Adapun laki-laki yang tinggi di kebun adalah Nabi Ibrahim, dan anak-anak kecil di sekitarnya adalah setiap anak yang meninggal dalam fitrahnya. Sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak orang-orang musyrik? Beliau menjawab, demikian juga anak-anak kaum musyrikin, sama ya. Sahih Bukhari. Karena hakikatnya emang anak kecil itu tidak ada kesalahan, tidak ada dosa ya. Si bersih ya. Dan mereka tidak mukallaf ya. Tidak terbebani dengan kewajiban ya. Maka jelas mereka berada di dalam surga ya. Rohnya itu. Yang ke-10, ada juga ruh yang terkurung di dalam kuburnya. Seperti dalam hadis tentang pemilik selendang yang dia curi dari harta rampasan kaum muslimin. Lalu ia mati syahid, orang-orang berkata, sungguh senangnya ia masuk jannah. Nabi justru sabda, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya selendang yang dicurinya dari rampasan perang itu akan menyala sebagai api dalam kuburnya. Itu syahid, Masya Allah. Nah sekarang lalu orang-orang yang bermaksiat nih. Bagaimana para pezina, makan riba ya. Orang-orang kafir termasuknya. Terus ada ruh yang tertahan dalam tanah, tapi ini hadisnya panjang sekali ya. 1, 2, 3, 4 5 halaman, luar biasa ya. Gak akan saya bacakan semuanya nih. Baik, beresin sekarang. Ruh para pezina, yaitu akan diletakkan di atas tungku api yang membara. Tuh, orang-orang zina ya. Sedangkan ruh orang-orang yang memakan harta riba akan dimasukkan ke dalam sungai darah. Masya Allah. Setiap kali mereka akan berenang menuju ke tepian, maka di tepi-tepi sungai darah busuk itu telah berdiri para penjaga yang siap dengan batu-batu besar di tangannya. Dilemparnya laki-laki dan wanita pemakan riba itu hingga tubuh mereka terdorong lagi ke tengah-tengah sungai. Tak terhitung berapa liter darah dan nanah yang mereka minum. Masya Allah. Perut mereka membuncit hingga sebesar rumah. Mereka tak mampu berjalan kecuali seperti berjalannya orang yang mabuk sempoyongan, yang kerasukan setan. Mereka tidak berjalan dengan kaki-kaki mereka, namun mereka berjalan dengan perut mereka yang membuncit. Masya Allah. Hanya pelaku riba harus segera taubat. Segera taubat. Pelaku riba
termasuk yang karyawan-karyawannya juga harus segera taubat. Karena ini hukumannya luar biasa nih. Dalam sungai darah. Insyaallah. Lanjut 13 ya. Lalu orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang kafir ditolak oleh langit. Belum sampai ke langit sudah ditolak ya. Ketika para malaikat membawa ruhnya ke langit, para malaikat penjaga langit enggan membukakan pintu untuknya. Allah merintahkan kepada para malaikat tersebut untuk mencapakan ruh yang keji dan berbau busuk tersebut ke bagian bumi yang paling dalam dan rendah. Sebagaimana hadis dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Sungguhnya manakala seorang hamba yang kafir sedang berada di titik-titik terakhir kehidupannya di dunia dan akan memasuki gerbang kehidupan akhirat, para malaikat yang hitam legam wajahnya turun kepadanya dari langit dengan membawa kain tenunan yang kasar. Mereka kemudian duduk di sekeliling orang kafir itu sejauh mata memandang. Setelah itu malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya dan mereka berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kebenciannya ya. Masya Allah. Nyawanya lalu dipisah-pisahkan dari badannya dan dicabut dengan keras. Masya Allah. Bagaikan besi tusukan sate dicabut dari kain bulu yang masih basah. Malaikat maut segera menyambut nyawanya. Namun belum sekejap mata nyawa itu berada di tangannya. Para malaikat yang hitam legam wajahnya itu segera mengambilnya lagi dan meletakkannya di atas kain tenunan yang kasar itu, sehingga darinya keluar bau busuk yang melebihi seluruh bau busuk bangkai yang pernah ada di muka bumi. Masya Allah, melebihi seluruh bau busuk yang ada di muka bumi ya. Para malaikat itu membawa nyawanya ke langit dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat pun melainkan mereka bertanya, nyawa siapakah yang keji ini? Masya Allah. Para malaikat membawanya menjawab nyawa Fulan bin Fulan, sembari menyebutkan nama panggilannya yang terburuk kala masih hidup di dunia. Mereka terus membawanya sampai ke langit dunia. Mereka meminta dibukakan pintu langit dunia, namun pintu langit dunia tidak dibukakan untuknya. Masya Allah. Maka Rasulullah menjawab atau membacakan ayat ya, surat Al-A'raf 40, la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat itu ya. Jadi la tufattahu lahum abwaabus samaa'i, tidak dibukakan untuk mereka pintu langit-langit ya. Wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan masuk surga ya. Hatta apa? Yalijal jamalu fi samil khiyat ya. Fi samil khiyat ya.
sehingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum ya. Al-A'raf ayat 40 ya. Alhamdulillah ingat ya. Luar biasa nih ya. Orang kafir nih hukumannya. Allah firman, tulislah buku catatan awalnya, buku catatan amalnya di Sijin ya. Jadi buku catatan amalnya itu adalah di mana? Sijin, pada lapisan bumi yang terendah. Kemudian nyawanya dilemparkan dengan keras. Maka Rasulullah membaca ayat, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Dan barang siapa yang menyekutukan dengan Allah ya, menyekutukan sesuatu dengan Allah, wa may yusyrik billah faka'annama ya, maka adalah ya seakan-akan jatuh kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr ya, fatakhtafuhu at-tayr, apa, disambar oleh burung ya, jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihirrih fi makanin sahih, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Surat apa itu? Al-Hajj ayat 31. Nah, ini riwayatnya yang dari awal tadi, dari datangnya malaikat yang hitam legam itu ya kepada orang-orang kafir. Itu riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Uzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan juga Adiyah Al-Maqdisi. Nah itu ya. Sekarang jam sedikit lagi ya. Nah itu orang-orang kafir ya. Makanya kalau siapa yang tidak yakin terhadap orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab dan tidak yakin, maka dia sedang bodor artinya. Atau bodor ngaco gitu. Ini dalilnya udah jelas nih. Dalilnya jelas ya. Banyak sekali tentang azab terhadap orang-orang kafir ya. Enggak usah ditanya itu. Ya. Selain 2 surat tadi atau 2 ayat tadi ya. Banyak sekali ya gitu. Bukan hanya tadi kan orang kafir, orang musyrik pun ya, tadi surat apa? Al-Hajj kan? Al-Hajj ayat 31. Jelaskan ya, faka'annama kharra minas sama fatah tafukhut tayr atau tahwi bihir rihu fi makanin sahih gitu. Jelas itu ya. Bagaimana tidak? Sudah banyak di ayat Al-Quran. Cuman yang sulit itu adalah ketika orang itu menerima hidayah ya. Gitu. Padahal itu sudah jelas ya. Ini yang terakhir sebenarnya panjang ya. Bisa jadi ini dijadikan satu tema saja untuk di bulan depan ya. Rabu terakhir di bulan depan ya.
karena ini lumayan ya, berapa halaman, hadisnya saja sudah 5 halaman ya. Baik itu. Nah, sementara untuk yang audio kalau bisa convert aja ya dari videonya ya. Jadi karena HP saya yang satunya lagi sedang rusak ya gitu ya, kebanting gitu ya, ya tidak sengaja gitu ya. Sehingga ya karena yang bisa rekam cuman itu, yang Sony kan sudah rebek kalau rekamnya gitu. Jadi kalau bisa convert aja video ini ke MP3 ya, MP3. Convert aja, itu gampang. Oh iya. Yeah. Minta doanya tadi ya. Seharusnya tadi pagi ya. Cuman wallahu alam. Katanya ada yang meninggal di dekat area salah ya, minta doanya. Ya harusnya juga nih tugas sama-sama ya, harusnya peka nih gitu. Ya walaupun saya juga waktu subuh tadi nggak ada waktu sebenarnya kan, karena harus ke sekolah ya gitu. Kita doakan saja yang meninggal ya, agar ya diterima iman dan Islamnya, diterima, diampuni dosa-dosanya, dan Allah berikan tempat yang terbaik di dalam kuburnya dan juga nanti di akhirat. Allahumma ajurni fi musibati akhluf li khairan. Baik, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Gimana? Oh, gerhana tanggal 8 ya, nanti lihat itu di ya ada katanya, cuman saya belum melihat beritanya lebih jelas lagi ya itu, karena saya juga baru dengar ya. Biasalah nih kan ada versinya, bukan kalender versis yang almanak gitu ya. Biasa kalender Nokia gitu ya gitu. Saya baru dengar ya. Nanti saya cek lagi nanti selasa depan ya, saya kasih tahu ke pastiannya, saya kasih tahu infonya ya. Ya memang jelas ada nanti ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dahulu. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.